Kiai Ustadz disorok 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Contoh itu yang mulutnya bicara sampai berbusa-busa itu. Dulu di barisan kita itu Haikal Hasan itu. Itu tidak ada berani bicara tentang dia itu. Kalau pengkhianat, tetap pengkhianat. Siapa di sini pengikut Haikal Hasan? Tunggu saya pulang, cegat saya di jalan. Dulu saya di penjara, para munafik ini berteriak, Yahya Waloni setelah di penjara ciut nyalinya. Woi, ciut bagaimana kawan? Justru saya tambah radikal, saya tambah keras. Ciut di mana? Kapan pernah ciut? Sekali tetap harimau, nggak pernah jadi kucing, nggak pernah jadi penjilat. Ini dia, yang tadinya dia dengan kami sama-sama Habibana. Inilah kalau orang, saya sudah curiga dari awal. Kalau memang betul-betul pejuang, pasti injak di jeruji besi, pasti masuk penjara. Kok ini orang nggak masuk penjara? Ada apa ini? Ular kepala dua. Inilah cara Yahudi. Itu yang dia baca itu adalah filosofi saya sampaikan Jenderal 4 bintang jago strategi. Siapa namanya? Rommel. Jenderalnya Nazi Jerman. Dia katakan, Goebbels tangan kanan Hitler mengatakan, lebih baik menghadapi 1000 pembunuh daripada menghadapi 1 orang pengkhianat. Siapa pengkhianat itu? Mereka itu bagaikan lalat yang berputar-putar pada fesus, dan makanan mereka adalah fesus, kotoran, tai. Inilah konsumsi mereka. Di bulan Ramadan ini kita konsumsi yang baik-baik. Amin ya Rabbal. Hari ini kita akan membahas tentang seseorang yang pernah menjadi simbol perlawanan, tapi kini malah jadi bagian dari mesin yang dulu dia lawan. Sosok itu adalah Haikal Hasan. Dulu beliau adalah seorang yang lantang di aksi-aksi bela Islam bersama Ustadz Yahya Waloni dan Habib Rizik Syihab. Mereka seperti trio yang tak bisa dipisahkan. Mereka menentang kebijakan yang dianggap zalim, mengkritik habis-habisan pemerintah, bahkan sampai rela masuk penjara demi prinsip mereka. Tapi lihat sekarang, Habib Rizik pernah ditahan dengan berbagai tuduhan. Ustadz Yahya Waloni juga sempat menjalani hukuman akibat pernyataannya di ranah hukum. Tapi Haikal Hasan, dia aman-aman saja, tidak pernah tersandung kasus, tidak pernah digelandang polisi, bahkan sekarang dia mendapatkan jabatan strategis sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Dan sejak saat itu suaranya mulai hilang. Kemana perginya semangat oposisi itu, kita tidak tahu. Inilah bahayanya ular berkepala dua, seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni. Satu kepala berteriak di hadapan rakyat, satu lagi berbisik manis di telinga penguasa. Saat idealisme bertemu ambisi, siapa yang harus dikorbankan? Kalau kamu melihat seorang yang dulu vokal membela rakyat, tapi sekarang bungkam setelah dapat jabatan, pantaskah kita percaya? Atau justru wajar kalau rakyat mulai curiga? Karena bukan hanya soal suara, tapi juga soal konsistensi, soal integritas, dan yang lebih penting lagi, ini adalah juga soal nurani. Ketika suara lantang itu berubah jadi bisikan manis, maka yang tersakiti bukan hanya hati rakyat, tapi juga nurani perjuangan. Dulu Haikal Hasan adalah sosok yang selalu tampil di depan saat ada aksi bela Islam. Dia dikenal sebagai orator ulung, pembicara yang punya nyali besar, dan aktivis yang tak kenal kompromi. Bahkan di dalam banyak kesempatan di televisi, beliau banyak mengkritisi pemerintah dengan keras, setunada dengan Ustadz Yahya Waloni dan Habib Rizik Syihab. Mereka adalah simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap zalim pada waktu itu. Tapi lihat sekarang, Ustadz Yahya Waloni sempat menjalani hukuman penjara karena ucapannya. Habib Rizik juga pernah ditahan dalam kasus yang masih menjadi kontroversi sampai hari ini. Malah beberapa waktu lalu dia mendapatkan jabatan strategis dari pemerintah yang dulu dia kritik habis-habisan. Ini bukan soal iri atau dendam politik, ini soal konsistensi, soal integritas, dan yang paling penting soal kepercayaan publik. Ketika seseorang bisa berubah arah begitu mudahnya setelah mendapatkan kursi, maka wajar kalau masyarakat mulai bertanya, apakah prinsip itu hanya dagangan musiman? Sebuah kebohongan akan terlihat lebih cantik jika disampaikan dengan cara yang rapi. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran, walau kadang ia terlihat kaku dan tidak menyenangkan untuk didengar. Banyak orang yang terpesona oleh retorika indah dan janji-janji manis, tapi jarang sekali ada yang mau melihat apa yang ada di balik kata-kata itu. Apakah isi hati sesuai dengan ucapan?
Atau justru hati sudah dibungkam oleh posisi dan jabatan? Kita sering tertipu oleh penampilan, oleh gaya bicara yang fasih, oleh narasi yang terstruktur. Tapi ketika sebuah ide atau sikap bisa berubah hanya karena imbalan duniawi, maka itulah bentuk pengkhianatan yang paling halus dan sangat merusak. Sekarang, pertanyaannya bukan hanya kepada Haikal Hasan atau tokoh lainnya. Pertanyaannya adalah kepada kita semua. Apakah kita masih bisa percaya pada siapapun yang pernah berdiri di garis depan perjuangan, tetapi kini malah berada di baris penguasa yang dulu dia lawan? Kalau iya, apakah kita sedang dibodohi saat ini? Atau justru kita sedang membodohi diri sendiri?